Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kita bersama di dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 kelas 3B Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia akan menjelaskan materi mengenai sistem bilangan real yang merupakan salah satu materi dalam mata kuliah analisis real yang diampu oleh Bapak DRS Imadi Sugiarto, di mana pada kesempatan kali ini juga akan dibawakan oleh masing-masing anggota kelompok kami. Sebelumnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nilo Kusmasari dengan NIM akhir 049. Yang kedua yaitu Surya Gemilang dengan NIM akhir 067. Dan yang terakhir yaitu Ninyoman Gede Ayu Kesya Pratnya Paramita dengan NIM akhir 048. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Nilo Kusmasari dengan NIM akhir 049. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai sifat bilangan real, terlebih dahulu kita harus memahami mengenai sistem bilangan real dan sistem bilangan real yang diperluas. Nah, jadi bilangan real itu dinotasikan sebagai R dengan R yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi R sama dengan himpunan X, di mana X itu kurang dari min tak hingga sampai tak hingga, atau merupakan selang terbuka min tak hingga sampai tak hingga. Sedangkan untuk sistem bilangan real yang diperluas, bilangan real dinotasikan sebagai berikut. Jadi R pangkat bintang dengan R pangkat bintang atau R yang diperluas itu sama dengan R atau bilangan real, himpunan bilangan real gabungan dari himpunan min tak hingga sampai tak hingga. Nah, kemudian ketika kita membahas mengenai sistem bilangan real atau R, itu akan berlaku sifat field atau medan, di mana sifat ini merupakan sifat aljabar bilangan real, kemudian sifat urutan dan sifat kelengkapan. Nah, namun tidak demikian halnya dengan bilangan real yang diperluas yang memiliki sifat khusus. Namun untuk bilangan real yang diperluas itu tidak masuk di dalam bahasan kali ini. Oleh karena itu, saya akan beranjak membahas mengenai sifat field bilangan real. Nah, karena bilangan real tersebut merupakan suatu field atau lapangan, maka akan dipenuhi oleh aksioma-aksioma field atau aksioma-aksioma untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian atau multiplikasi. Adapun untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai aksioma penjumlahan atau adisi, di mana terdapat aksioma pertama atau adisi yang pertama, di mana berbunyi X elemen bilangan real dan Y elemen bilangan real, maka X plus Y elemen bilangan real. Atau aksioma yang pertama ini disebut atau bersifat tertutup. Mengapa demikian? Karena jika dioperasikan terhadap operasi tertentu, maka dia akan tetap menghasilkan suatu bilangan yang ada di himpunan tertentu. Maka dari itu, untuk aksioma atau adisi yang pertama ini memiliki sifat tertutup. Nah, selanjutnya untuk aksioma yang kedua atau adisi yang kedua berbunyi X dan Y elemen bilangan real, maka X ditambah Y itu sama dengan Y ditambah X atau berlaku sifat komutatif. Selanjutnya untuk aksioma atau adisi yang ketiga, di mana terdapat atau berbunyi X, Y, Z elemen bilangan real, maka X plus Y plus Z sama dengan X plus Y plus Z atau berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya untuk aksioma atau adisi yang keempat yaitu berbunyi terdapat 0,
elemen bilangan real, sehingga 0 ditambah X sama dengan X, atau setiap X elemen bilangan real. Nah, untuk aksioma adisi yang terakhir, atau yang kelima, yaitu berbunyi setiap X elemen bilangan real berkorespondensi dengan terdapat minus X elemen bilangan real, sehingga X ditambah minus X itu sama dengan 0. Lalu kita lanjutkan dengan aksioma perkalian atau multiplikasi. Jadi untuk multiplikasi yang pertama atau aksioma multiplikasi yang pertama berbunyi XY elemen real, maka XY atau X dikali Y elemen bilangan real. Atau untuk multiplikasi atau aksioma multiplikasi yang pertama ini memiliki sifat yang tertutup. Seperti itu. Nah, untuk aksioma multiplikasi yang kedua, yaitu berbunyi XY elemen real, maka X dikali Y sama dengan Y dikali X elemen bilangan real, atau berlaku sifat komutatif. Kemudian untuk aksioma multiplikasi yang ketiga, yaitu berbunyi setiap X, Y, Z elemen bilangan real, maka berlaku XY dikali Z sama dengan X dikali YZ. Atau untuk multiplikasi yang ketiga ini memiliki sifat asosiatif. Selanjutnya, untuk aksioma multiplikasi yang keempat itu berbunyi terdapat satu elemen bilangan real, sehingga 1 dikali X sama dengan X, atau setiap X elemen bilangan real. Nah, untuk aksioma multiplikasi yang kelima, yaitu berbunyi X elemen bilangan real, di mana X tidak sama dengan 0, maka terdapat 1 per X elemen bilangan real, sehingga X dikali dengan 1 per X itu sama dengan 1. Nah, kemudian yang terakhir itu terdapat distribusi, di mana X dikali dengan Y ditambah Z sama dengan XY ditambah XZ, di mana setiap X, Y, Z itu elemen bilangan real. Nah, kemudian terdapat akibat dari aksioma. Jadi baik aksioma adisi maupun aksioma multiplikasi. Nah, untuk proporsi 1.1.1 itu merupakan aksioma-aksioma penjumlahan yang mengakibatkan berlakunya pernyataan sebagai berikut. Jadi, adapun pernyataan yang pertama yaitu X plus Y sama dengan X plus Z, maka Y sama dengan X. Atau pernyataan yang pertama ini berlaku konstelasi atau penghapusan. Untuk pembuktiannya dapat kalian lihat atau cermati di dalam buku yang sudah diberikan oleh Bapak Sugiarto. Kemudian untuk pernyataan yang kedua yaitu X plus Y sama dengan X, maka Y sama dengan 0 atau berlakunya tunggalnya eksistensi elemen 0. Untuk pernyataan yang ketiga yaitu X plus Y sama dengan 0, maka Y sama dengan min X atau berlakunya tunggalnya eksistensi elemen min X dalam aksioma A5. Dan pernyataan yang terakhir yaitu min 1 dikali min X sama dengan X. Sekali lagi saya ingatkan untuk pembuktiannya dapat kalian cermati di dalam buku. Kemudian kita beranjak ke proposisi 1.1.2. Jadi sebelumnya kita misalkan X, Y, Z merupakan elemen bilangan real. Nah, kemudian pada pernyataan yang pertama, jika X tidak sama dengan 0 dan XY sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 per X. Untuk pernyataan yang kedua, jika X tidak sama dengan 0, maka 1 per X tidak sama dengan 0 dan 1 per 1 per X sama dengan X. Untuk pernyataan yang ketiga, jika XY sama dengan XZ dan X tidak sama dengan 0, maka Y sama dengan Z. Dan untuk pernyataan yang terakhir, yaitu jika XY sama dengan 0, maka X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Selain proposisi 1.1.1 dan proposisi 1.1.2 terdapat teorema 1.1.3, di mana teorema ini berbunyi tidak terdapat bilangan rasional T sehingga T kuadrat sama dengan 2. Untuk pembuktiannya dapat kalian cermati lagi di dalam buku, namun di sini saya akan membacakan mengenai pembuktiannya, di mana
andaikan atau kita misalkan terlebih dahulu P elemen Q, di mana Q merupakan himpunan X sama dengan P per Q, di mana P Q elemen bilangan Z, di mana Z tersebut merupakan bilangan bulat, dan Q tidak sama dengan 0. Maka akan diperoleh P per Q kuadrat sama dengan 2, dan FEB P Q sama dengan 1. Karena P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat, dan P kuadrat adalah genap, sehingga P adalah genap. Kemudian akan diperoleh P sama dengan 2M, dan untuk M elemen bilangan N atau bilangan asli. Jadi 4M kuadrat sama dengan 2Q kuadrat atau Q kuadrat sama dengan 2M kuadrat. Nah, hal tersebut berarti Q kuadrat adalah genap, sehingga didapat Q genap. Karena P dan Q genap dan FEB PQ lebih dari 1, maka terjadi kontradiksi untuk FEB PQ sama dengan 1. Jadi, haruslah tidak terdapat bilangan rasional T yang memenuhi T kuadrat sama dengan 2. Sehingga tidak terdapat bilangan rasional T dan T kuadrat itu sama dengan 2. Teorema ini sudah terbukti. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat terurut pada bilangan real. Nah, jadi, dalam himpunan bilangan real atau dapat dinotasikan sebagai R kapital, terdapat himpunan tak kosong P dari R, yaitu bilangan positif yang memenuhi sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu, jika A, B elemen P, maka A ditambah P elemen P. Nah, untuk sifat yang kedua, jika A, B elemen P, maka A dikali B elemen P. Dan untuk sifat yang ketiga yaitu, jika A elemen R, maka tepat satu pernyataan berikut akan dipenuhi. Yang pertama yaitu A elemen P, A sama dengan 0, dan min A elemen P. Atau ketiga sifat ini dinamakan sifat trikotomi. Kemudian terdapat definisi 1.2.1, di mana definisi ini membuat pernyataan jika A elemen P dikatakan bahwa A bilangan real positif dan ditulis A lebih dari 0. Jika A elemen P atau 0 dikatakan A bilangan real non-negatif dan ditulis A lebih dari sama dengan 0. Kemudian jika negatif A elemen P dikatakan bahwa A bilangan real negatif dan ditulis A kurang dari 0. Dan jika A elemen P atau 0 dikatakan bahwa A bilangan non-positif atau ditulis A kurang dari sama dengan 0. Jadi untuk pernyataan A lebih dari 0, A lebih dari sama dengan 0, A kurang dari 0, dan A kurang dari sama dengan 0, ini merupakan poin penting di dalam definisi 1.2.1 ini. Selanjutnya terdapat definisi 1.2.2, di mana pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu A, B merupakan elemen dari bilangan F atau real. Nah, kemudian untuk pernyataan yang pertama yaitu, jika A dikurangi B elemen B, maka dapat ditulis A lebih dari B atau B kurang dari A. Nah, selanjutnya untuk pernyataan yang kedua, jika A dikurangi B elemen P gabungan himpunan bilangan 0, maka dapat ditulis A lebih dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Dan selanjutnya untuk pernyataan yang ketiga yaitu, apabila B lebih dari A dan B kurang dari C, itu berarti A kurang dari B dan B kurang dari C. Dengan cara yang sama, dapat dibuktikan juga jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan C, di mana B lebih dari sama dengan A dan B kurang dari sama dengan C. Nah, untuk pernyataan yang pertama dan yang kedua itu sangat terlihat jelas perbedaan di mana kita harus menggunakan tanda lebih dari dan lebih dari sama dengan, atau tanda kurang dan kurang dari sama dengan. Itu terlihat pada pernyataan yang pertama dan yang kedua. Nah, terdapat teorema 1.2.1, di mana pertama-tama kita misalkan A, B, dan C merupakan elemen bilangan real. Untuk pernyataan yang pertama, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Untuk pernyataan yang kedua, terdapat tepat satu hubungan A kurang dari B
A sama dengan B dan A lebih dari B. Atau untuk pernyataan yang kedua ini dapat kita hubungkan atau kaitkan dengan sifat trikotomi. Untuk pernyataan yang ketiga, jika A lebih dari sama dengan B dan B lebih dari sama dengan A, maka A sama dengan B. Selanjutnya, nah di sini terdapat beberapa teorema. Jadi saya akan membahas satu persatu teorema ini, namun untuk pembuktiannya atau pembuktian yang lebih jelasnya lagi dapat dicermati di dalam buku. Nah, untuk teorema 1.2.2. Jadi berbunyi, jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. Untuk pembuktian teorema 1.2.2 ini, di mana kita dapat menggunakan sifat trikotomi, yaitu A elemen P atau negatif A elemen P, dan apabila A elemen P, maka A kuadrat sama dengan A dikali A elemen P. Dan apabila negatif A elemen P atau min A elemen P, maka A kuadrat sama dengan negatif A dikali negatif A elemen P. Jadi A kuadrat elemen P, dan ini berarti A kuadrat lebih dari 0. Untuk teorema 1.2.3, jadi berbunyi, jika A, B elemen bilangan real dan A lebih dari B, maka setengah A plus B kurang dari A dan lebih dari B. Nah, untuk pembuktian teorema 1.2.3 dapat kita buktikan karena A lebih dari B, maka 2A sama dengan A plus A lebih dari A plus B lebih dari B plus B sama dengan 2B. Selanjutnya, karena 2 lebih dari 0, maka setengah A plus B kurang dari A sama dengan setengah dikali 2A dan lebih dari setengah dikali 2B sama dengan B. Jadi, terbukti, setengah A plus B kurang dari A dan lebih dari B. Beranjak ke teorema 1.2.4. Jadi berbunyi, jika A elemen bilangan real dan A lebih dari 0, maka setengah A kurang dari A dan lebih dari 0. Jadi untuk pembuktiannya, kita dapat mengambil A sama dengan 0. Maka akan kita peroleh setengah A kurang dari A dan lebih dari 0. Selanjutnya, teorema 1.2.5 yang berbunyi, jika A elemen bilangan real sehingga A lebih dari sama dengan 0 dan A kurang dari sama dengan epsilon, untuk setiap epsilon positif terkecil, maka A sama dengan 0. Untuk membuktikannya, kita dapat menggunakan kontradiksi dengan cara memisalkan atau mengandaikan A tidak sama dengan 0, maka A lebih dari 0. Akibatnya, setengah A kurang dari A dan setengah A lebih dari 0. Nah, hal tersebut berkaitan dengan teorema 1.2.4. Kemudian, kita dapat ambil epsilon ke 0 sama dengan setengah A lebih dari 0. Maka diperoleh epsilon ke 0 kurang dari A dan epsilon ke 0 lebih dari 0. Nah, hal tersebut mengakibatkan kontradiksi dengan pernyataan ini, atau A lebih dari sama dengan 0 dan A kurang dari sama dengan epsilon. Untuk setiap epsilon lebih dari 0. Jadi pengandaian tersebut salah dan yang benar haruslah A sama dengan 0. Kemudian untuk teorema terakhir di dalam sifat terurut bilangan real, yaitu teorema 1.2.6, yang berbunyi, jika A dikali B lebih dari 0, maka A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Untuk pembuktiannya, karena A dikali B lebih dari 0, itu berarti A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Maka, berdasarkan sifat trikotomi A lebih dari 0 atau A kurang dari 0, jadi kita ambil kasus A lebih dari 0, akan diperoleh setengah A lebih dari 0. Maka dari itu, B sama dengan 1 dikali B, sama dengan setengah A dikalikan dengan B, sama dengan setengah A dikalikan dengan AB lebih dari 0. Begitu juga untuk kasus A kurang dari 0, dengan cara yang sama akan diperoleh setengah A kurang dari 0, sehingga B sama dengan setengah A dikalikan dengan A
dikali B kurang dari 0. Begitu pula dapat juga dilakukan atau dibuktikan dengan cara yang sama untuk kasus B lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Selanjutnya terdapat contoh soal sebagai berikut. Jika A lebih dari B dan C kurang dari sama dengan 0, maka buktikan AC kurang dari sama dengan BC. Untuk pembuktiannya, pertama-tama kita harus memisahkan atau mengandaikan A, B, dan C merupakan elemen bilangan real dan A lebih dari B. Kemudian kita misalkan A dikali C kurang dari sama dengan BC dan asumsikan C lebih dari 0. Jadi ini sedikit kontradiksi. Nah, karena A lebih dari B, kemudian jika dikalikan dengan C positif, maka pertidaksamaan A lebih dari B itu akan memenuhi pertidaksamaan AC lebih dari BC. Nah, hal tersebut mengakibatkan kontradiksi dengan pernyataan AC kurang dari sama dengan BC. Jadi, jika AC kurang dari sama dengan BC, maka haruslah C kurang dari sama dengan 0. Atau tidak boleh C lebih dari 0. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya atau pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Surya Gemilang dengan NIM akhir 067. Materi yang akan saya bawakan yaitu harga mutlak. Bagian pertama, definisi. Jika A elemen bilangan real, harga mutlak A dinotasikan dengan harga mutlak A sama dengan A jika A lebih dari sama dengan 0. Harga mutlak A sama dengan negatif A jika A kurang dari 0. Bagian kedua, teorema sifat-sifat harga mutlak. Teorema yang pertama, harga mutlak negatif A sama dengan harga mutlak A setiap A elemen real. Untuk pembuktiannya, jika A sama dengan 0, maka harga mutlak A sama dengan 0 sama dengan harga mutlak 0. Jika A lebih dari 0, maka negatif A kurang dari 0, sehingga harga mutlak A sama dengan negatif dalam kurung negatif A sama dengan harga mutlak negatif A. Jika A kurang dari 0, maka negatif A lebih dari 0, sehingga harga mutlak A sama dengan negatif A sama dengan harga mutlak negatif A. Terbukti teorema tersebut. Untuk teorema yang kedua, harga mutlak AB sama dengan harga mutlak A kali harga mutlak B. Untuk pembuktian teorema ini, yaitu jika A sama dengan B sama dengan 0, maka harga mutlak AB dan harga mutlak A kali harga mutlak B sama dengan 0. Jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka AB lebih dari 0. Sehingga harga mutlak AB sama dengan AB sama dengan harga mutlak A kali harga mutlak B. Jika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka AB kurang dari 0. Sehingga harga mutlak AB sama dengan negatif AB sama dengan A kali negatif B sama dengan harga mutlak A kali harga mutlak B. Sehingga teorema tersebut terbukti. Selanjutnya, teorema yang ketiga, bila C lebih dari sama dengan 0, maka harga mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika A lebih dari sama dengan negatif C dan A kurang dari sama dengan C. Untuk pembuktiannya, yaitu andaikan harga mutlak A kurang dari sama dengan C, maka A kurang dari sama dengan C dan negatif A kurang dari sama dengan C. Karena ketaksamaan tersebut ekuivalen dengan A lebih dari sama dengan negatif C, sehingga diperoleh A lebih dari sama dengan negatif C dan A kurang dari sama dengan C. Sebaliknya, jika A lebih dari sama dengan negatif C dan A kurang dari sama dengan C, maka A kurang dari sama dengan C dan negatif A kurang dari sama dengan C. Sehingga harga mutlak A kurang dari sama dengan C. Selanjutnya, teorema yang keempat,
A lebih dari sama dengan negatif harga mutlak A dan A kurang dari sama dengan harga mutlak A, di mana setiap A elemen real. Untuk pembuktiannya yaitu menggunakan pembuktian teorema sebelumnya dengan mengambil C sama dengan harga mutlak A, maka teorema tersebut terbukti. Teorema ketaksamaan segitiga. Untuk setiap AB elemen real, maka harga mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan harga mutlak A ditambah harga mutlak B. Untuk pembuktian teorema ini, berdasarkan pembuktian teorema sebelumnya, diperoleh A lebih dari sama dengan negatif harga mutlak A dan A kurang dari sama dengan harga mutlak A, dan B lebih dari sama dengan negatif harga mutlak B dan B kurang dari sama dengan harga mutlak B. Dengan menambahkan kedua ketaksamaan, diperoleh A ditambah B kurang dari sama dengan harga mutlak A ditambah harga mutlak B, dan A tambah B lebih dari sama dengan negatif dalam kurung harga mutlak A ditambah harga mutlak B, atau harga mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan harga mutlak A ditambah harga mutlak B, sehingga teorema tersebut terbukti. Selanjutnya, teorema akibat. Untuk sebarang A, B di elemen real, kita mempunyai dua teorema. Yang pertama, harga mutlak A dikurang harga mutlak B kurang dari sama dengan harga mutlak A dikurang B. Yang kedua, harga mutlak A dikurang harga mutlak B kurang dari sama dengan harga mutlak A ditambah B. Kemudian lanjut ke contoh soal. Tentukan semua bilangan real X yang memenuhi persamaan harga mutlak X dikurang 1 lebih dari harga mutlak X ditambah 1. Untuk pembuktiannya, menggunakan teorema ketidaksamaan penting. Harga mutlak X dikurang 1 lebih dari harga mutlak X ditambah 1. Lalu mengkuadratkan kedua ruas, maka diperoleh X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 lebih dari X kuadrat ditambah 2X ditambah 1, sehingga didapatkan 4X kurang dari 0, X kurang dari 0. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X elemen real, di mana X kurang dari 0. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Kedai Kesia Pratenya Pramita dengan NIM 19130111008 dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat kelengkapan bilangan real. Sifat kelengkapan bilangan real. Definisi supremum dan infimum. Misalkan, himpunan S subset dari bilangan real. Maka yang pertama, suatu bilangan U elemen bilangan real dikatakan batas atas untuk himpunan S jika S kurang dari atau sama dengan U untuk semua S elemen himpunan S. Kedua, suatu bilangan W elemen bilangan real dikatakan batas bawah untuk himpunan S jika W kurang dari atau sama dengan S untuk semua S elemen himpunan S. Misalkan, himpunan S subset dari bilangan real, maka suatu bilangan U elemen bilangan real adalah supremum atau batas atas terkecil dari himpunan S subset bilangan real jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, S kurang dari atau sama dengan U untuk setiap S elemen himpunan S. Kedua, jika V adalah sebarang bilangan sedemikian sehingga S kurang dari atau sama dengan V untuk setiap S elemen himpunan S, maka U kurang dari atau sama dengan V. Kemudian selanjutnya, suatu bilangan W elemen bilangan real adalah infimum atau batas bawah terbesar dari himpunan S subset bilangan real jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, S lebih besar atau sama dengan T untuk setiap S elemen himpunan S. Yang kedua, jika
R adalah sebarang bilangan sedemikian sehingga S lebih besar atau sama dengan R untuk setiap S elemen himpunan S. Maka D lebih besar atau sama dengan R. Selanjutnya, teorema supremum. Misalkan, himpunan S subset dari bilangan real, dengan himpunan S tidak sama dengan himpunan kosong. Suatu batas atas U dari himpunan S adalah supremum dari S dari himpunan S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada suatu S epsilon elemen himpunan S sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Pembuktiannya. Pertama, anggaplah U adalah batas atas himpunan S, dan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada suatu S epsilon elemen himpunan S sedemikian sehingga U dikurangi epsilon lebih kecil dari S epsilon. Selanjutnya, akan dibuktikan bahwa sub himpunan S sama dengan U. Jika V kurang dari U dan kita ambil epsilon sama dengan U dikurangi V, maka epsilon lebih besar dari 0. Akibatnya, ada suatu bilangan S epsilon elemen himpunan S, sedemikian sehingga V sama dengan U dikurangi epsilon lebih kecil dari S epsilon. Oleh karena itu, V bukan batas atas himpunan S. Karena V adalah sebarang bilangan yang lebih kecil dari U, kita menyimpulkan bahwa U sama dengan sub himpunan S. Sebaliknya, anggaplah bahwa U sama dengan sub himpunan S, dan misalkan epsilon lebih besar dari 0. Karena U dikurangi epsilon lebih kecil dari U, maka U dikurangi epsilon bukan batas atas dari himpunan S. Oleh karena itu, suatu elemen S epsilon, elemen himpunan semesta haruslah lebih besar dari U dikurangi epsilon, yaitu U dikurangi epsilon lebih kecil dari S epsilon. Selanjutnya, sifat supremum, yang menyatakan bahwa setiap himpunan bilangan real yang tak kosong dan terbatas di atas mempunyai supremum dalam bilangan real. Teoremanya, misalkan kita ambil himpunan tak kosong, sembarang himpunan A yang merupakan subset dari bilangan real, dan misalkan himpunan A itu terbatas di bawah. Akan dibuktikan infimum himpunan A itu ada, dan misalkan himpunan B itu sama dengan B elemen bilangan real dengan B batas bawah dari himpunan A. Pembuktian. Untuk menunjukkan bahwa himpunan A mempunyai infimum, perlu ditunjukkan bahwa himpunan B mempunyai elemen terbesar, dengan memperlihatkan bahwa himpunan B terbatas di atas dan subhimpunan B elemen himpunan B. Misalkan Y elemen himpunan A, maka X kurang dari atau sama dengan Y untuk setiap X elemen himpunan B. Ini menunjukkan bahwa setiap Y elemen himpunan A adalah batas atas himpunan B. Karena himpunan A itu tidak sama dengan himpunan kosong, maka himpunan B terbatas di atas. Akibatnya, subhimpunan B ada atau berdasarkan sifat supremum. Kemudian, definisikan alfa itu sama dengan subhimpunan B. Maka, untuk menunjukkan bahwa alfa elemen dari himpunan B, perlu ditunjukkan bahwa alfa adalah batas bawah himpunan A. Misalkan, Y elemen himpunan A sembarang, maka Y elemen himpunan A adalah batas atas himpunan B. Tetapi, alfa adalah batas atas terkecil himpunan B, yaitu alfa kurang dari atau sama dengan Y. Sehingga, alfa adalah batas bawah himpunan A atau alfa elemen himpunan B. Jadi, infimum himpunan A terbukti ada. Selanjutnya, teorema Archimedes. Jika X elemen bilangan real, maka terdapat N elemen bilangan asli dengan N lebih besar dari X. Pembuktian. Anggaplah dulu kesimpulan bahwa ada N elemen bilangan asli dengan N lebih besar dari X itu salah. Maka X adalah batas atas untuk bilangan asli. Oleh karena itu, berdasarkan sifat supremum, maka bilangan asli mempunyai supremum U elemen dari bilangan real.
Karena X adalah suatu batas atas untuk bilangan asli, maka U kurang dari atau sama dengan X. Karena U dikurangi 1 kurang dari U, maka ada M elemen bilangan asli, sehingga U dikurangi 1 kurang dari M. Akibatnya, U dikurangi M tambah 1, tetapi M tambah 1 elemen bilangan asli. Jadi kontradiksi dengan asumsi bahwa U adalah batas atas dari bilangan asli. Jadi bilangan asli harus tidak memiliki batas atas. Hasilnya, jika X elemen dari bilangan real, maka terdapat N elemen bilangan asli dengan N lebih besar dari X itu terbukti benar. Akibat dari teorema Archimedes ini adalah, misalkan Y1 lebih besar dari 0, maka yang pertama ada N elemen bilangan asli sehingga NY lebih besar dari Z. Kedua, ada N elemen bilangan asli sehingga 1 per N lebih besar dari 0 dan kurang dari Z. Yang ketiga, ada N elemen bilangan asli sehingga Y lebih besar atau sama dengan N dikurangi 1 dan kurang dari N. Selanjutnya, teorema eksistensi akar 2. Ada suatu bilangan positif X elemen bilangan real sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Pembuktian. Misalkan, himpunan S sama dengan Y elemen bilangan real, dengan Y lebih besar atau sama dengan 0, dan Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 2. Kemudian, misalkan juga himpunan S itu bukan himpunan kosong, karena satu elemen dari himpunan S. Akan dibuktikan bahwa himpunan S terbatas di atas oleh 2. Andaikan 2 bukan batas atas, maka ada S elemen himpunan S sedemikian sehingga 2 dikurangi S. Akibatnya, S kuadrat lebih besar dari 4 dan kurang dari atau sama dengan 2, yang adalah suatu kontradiksi. Jadi, mestilah S terbatas di atas oleh 2. Berdasarkan sifat supremum, himpunan S mempunyai supremum dan misalkan X sama dengan subhimpunan S, jelas bahwa X lebih besar dari 0. Akan dibuktikan bahwa X kuadrat sama dengan 2. Andaikan terlebih dahulu X kuadrat tidak sama dengan 2, maka ada dua kasus, yakni X kuadrat kurang dari 2 atau X kuadrat lebih besar dari 2. Pada kasus X kuadrat kurang dari 2 menunjukkan bahwa X plus 1 per N elemen dari himpunan S dan kontradiksi dengan X sama dengan sub himpunan S, atau berdasarkan akibat dari teorema Archimedes. Kemudian, pada kasus X kuadrat lebih besar dari 2 menunjukkan bahwa X kurang 1 per N adalah batas atas untuk himpunan S dan kontradiksi dengan X sama dengan sub himpunan S, atau berdasarkan akibat dari teorema Archimedes. Karena kemungkinan X kuadrat kurang dari 2 atau X kuadrat lebih besar dari 2 adalah salah, maka mestilah X kuadrat sama dengan 2. Selanjutnya, teorema kerapatan bilangan rasional. Bila X dan Y bilangan real dengan X kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional R sehingga R lebih besar dari X dan kurang dari Y. Pembuktian, asumsikan X lebih besar dari 0. Karena Y dikurangi X lebih besar dari 0, maka menurut teorema Archimedes, terdapat N elemen bilangan asli, sehingga 1 per N kurang dari Y min X. Akibatnya, NX plus 1 kurang dari NY. Karena NX lebih besar dari 0, maka menurut akibat teorema Archimedes, ada M elemen bilangan asli, sehingga NX lebih besar atau sama dengan M dikurangi 1 dan kurang dari M. Oleh karena itu, NX plus 1 lebih besar atau sama dengan M dan kurang dari NY, dan M lebih besar dari NX dan kurang dari NY. Hal ini berarti ada R sama dengan M per N, sehingga R lebih besar dari X dan kurang dari Y dengan R sama dengan M per N bilangan rasional. Contoh soal. Diberikan subset tak kosong, himpunan S subset dari bilangan real yang terbatas ke atas dan sebarang A elemen bilangan real. Didefinisikan, himpunan A ditambah himpunan S sama dengan A ditambah S dengan S elemen himpunan S. Maka berlaku sub A ditambah S sama dengan A tambah sub S. Pembuktian.
Jika diberikan U sama dengan subhimpunan S, maka X kurang dari atau sama dengan U untuk semua X elemen himpunan S, sehingga A tambah X kurang dari atau sama dengan A tambah U. Oleh karena itu, A tambah U merupakan batas atas dari himpunan A tambah himpunan S. Akibatnya, sub A tambah S kurang dari atau sama dengan A tambah U. Selanjutnya, misalkan Phi adalah sebarang batas atas A tambah himpunan S, maka A tambah X kurang dari atau sama dengan U untuk semua X elemen himpunan S. Akibatnya, X kurang dari atau sama dengan Phi dikurangi A untuk semua X elemen himpunan S. Sehingga, Phi dikurangi A merupakan batas atas himpunan S. Oleh karena itu, U sama dengan sub himpunan S kurang dari atau sama dengan Phi dikurangi A. Karena Phi adalah sebarang batas atas A tambah S, maka dengan mengganti Phi dengan U sama dengan sub S, diperoleh A tambah U kurang dari atau sama dengan sub A tambah S. Di lain pihak, diketahui sub A ditambah S kurang dari atau sama dengan A tambah S. Akibatnya, terbukti bahwa sub A tambah S sama dengan A ditambah U sama dengan A tambah sub S. Sekian presentasi saya dan dua orang rekan saya sebelumnya tentang sistem bilangan real. Apabila terdapat kesalahan kata dari kami ucapkan mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.